Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Ini adalah video pertama yang saya buat untuk teman-teman mahasiswa di Prodi Matematika UIN Wali Songo Semarang, khususnya yang mengambil mata kuliah Matematika Ekonomi. Seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, bahwa nantinya di setiap pertemuan saya akan memberikan video penjelasan sebagai media pembelajaran yang saya harap dari video ini kalian bisa memahami materi yang saya berikan untuk setiap pertemuan di mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, di pertemuan kedua ini kita akan langsung membahas tentang materi, di mana materi pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang aplikasi matematika, khususnya adalah deret di bidang ekonomi. Nah, untuk kali ini aplikasi deret itu berupa teori bunga. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi utama di pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa kompetensi yang saya harapkan setelah teman-teman semua mengikuti perkuliahan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa memahami istilah-istilah yang ada di teori bunga. Yang kedua, teman-teman juga bisa menghitung misalkan nilai akumulasi investasi berapa, kemudian jumlah bunganya berapa, tingkat suku bunganya berapa, baik itu tunggal, kemudian tingkat diskonnya berapa, dan bagaimana cara menghitung present value, nilainya berapa, dan sebagainya. Itu kompetensi yang saya harapkan ketika teman-teman sudah mempelajari materi di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama adalah introduction. Nah, sebenarnya istilah bunga itu pasti sudah familiar di telinga kalian, ya enggak? Bunga, kalau misalkan kalian nabung itu pasti ada istilah bunga. Kalau misalkan kalian kredit motor atau kredit apapun membeli dengan angsuran pasti kan ada istilah bunga gitu ya. Nah, bunga atau interest itu biasanya didefinisikan sebagai kompensasi yang dibayar peminjam modal kepada pemberi pinjaman atas modal yang digunakannya. Nah, di sini bunga juga dipandang sebagai suatu bentuk sewa yang dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman untuk kompensasi atas kerugian dari modal yang digunakan oleh si pemberi pinjaman ketika modal dipinjamkan ke peminjam. Jadi intinya adalah misalkan saya meminjam di bank gitu. Karena saya sudah menggunakan uang yang dipinjamkan oleh bank, maka saya memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi karena saya telah memakai uang yang saya pinjam di bank tersebut. Itu bunga ya. Nah, itu definisi dari bunga. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya, yakni tentang nilai akumulasi dan nilai jumlah. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan teman-teman semuanya, di teori bunga itu ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Nah, istilah-istilah ini adalah, ya ini kalian bisa baca sendiri ya. Yang pertama adalah T. T itu adalah simbol dari time atau waktu. Nah, waktu di sini adalah menyatakan waktu dari tanggal investasi. Biasanya waktu itu bisa berupa bulanan, harian, atau tahunan. Nah, biasanya sih dalam bentuk tahunan gitu ya. Nah, kemudian ada istilah yang lain. Yang kedua adalah fungsi akumulasi atau disimbolkannya itu dengan A kecil T di sini. Silakan kalian lihat ya. Ini A kecil T. Ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai akumulasi pada waktu T lebih besar dari 0. Jadi ketika waktunya berjalan, maka nilainya akan bertambah atau terakumulasi gitu ya. Nah, di mana ketika kita melakukan investasi sebesar 1. Nah, di sini yang perlu kalian pahami juga, kita mengasumsikan bahwa investasi yang kita lakukan itu sejumlah 1. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita dalam menghitung atau perhitungan gitu ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari fungsi akumulasi yang pertama adalah nilai akumulasi atau fungsi akumulasi ketika T-nya 0 itu nilainya 1. Nah, ini sama ya karena kita mengasumsikan bahwa investasi awal itu nilainya 1 gitu ya. Nah, yang kedua,
fungsi akumulasi itu bisa memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah bisa berbentuk fungsi naik. Nah, fungsi akumulasi itu bisa berbentuk fungsi naik jika bunganya itu positif atau bunganya itu akan selalu menambah nilai akumulasinya setiap periode, setiap waktunya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah fungsi akumulasi itu adalah fungsi yang turun. Itu jika bunganya itu negatif atau nanti nilainya akumulasinya kan akan berkurang gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga itu adalah fungsi akumulasinya berbentuk fungsi konstan, yakni ketika bunganya itu 0. Jadi kalau bunganya 0 otomatis nilainya ya tetap gitu ya, tetap atau konstan. Itu adalah fungsi akumulasi. Nah, sifat yang ketiga itu adalah jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsinya juga kontinu ya. Pasti masuk akal ya. Jadi kalau bunganya di setiap waktunya itu naik terus atau turun terus kontinu, pasti fungsi akumulasi juga bersifat kontinu. Itu tentang fungsi akumulasi. Jadi ada 2 istilah yang sudah kita pelajari ya. Nah, istilah yang ketiga itu adalah P. Ini P itu merupakan simbol dari besarnya pokok awal atau prinsipal yang nilainya tidak harus 1 tetapi bisa lebih dari 0 di sini. Pokok awal itu biasanya kalau misalkan kita menabung gitu ya. Kita memiliki uang sejumlah misalkan 1 juta kemudian kita tabung, berarti pada waktu kita menabung berarti kita punya pokok awal atau prinsipalnya senilai 1 juta. Itu definisi dari pokok gitu. Nah, selanjutnya istilah yang selanjutnya adalah fungsi jumlah atau disimbolkan dengan A besar T di sini. Kalau kalian lihat ya. Nah, AT ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai akumulasi pada waktu T lebih besar dari 0 dari nilai investasi awal sebesar P. Nah, kalau kalian perhatikan, fungsi jumlah ini merupakan perkalian dari pokok dikalikan dengan nilai akumulasinya. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Fungsi jumlah itu adalah sama aja dengan fungsi akumulasi, tetapi ketika sudah diketahui pokoknya sekian. Contohnya, kalian punya uang sebesar 100.000. Kalian masukkan ke bank untuk ditabung. Nah, uang 100.000 itu dianggap sebagai pokoknya atau prinsipalnya. Nah, dalam waktu misalkan kalian ingin nabung selama 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun itu pasti kan nilainya terakumulasi, ya enggak? Jumlah karena kalian mendapatkan sejumlah bunga gitu. Nah, nilai di tahun yang pertama, 1 tahun pertama itu dianggap sebagai nilai jumlah. Kenapa? Karena pokok kalian sejumlah 100.000 itu sudah kalian akumulasikan dengan suatu fungsi akumulasi, di mana dalam fungsi akumulasi itu nanti kan ada bunganya. Itu tentang fungsi jumlah, fungsi akumulasi. Jelas ya? Nah, selanjutnya ada lagi simbol I besar N di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, I besar N ini merupakan bunga atau jumlah bunga yang diterima selama tahun ke N dari tanggal investasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di persamaan yang kedua, jumlah bunga atau besarnya bunga itu kan bisa diperoleh dari fungsi jumlah di waktu ke N dikurangi fungsi jumlah di waktu yang ke N-1. Nah, gampangkannya seperti ini. Kalian memiliki uang 100.000 tadi di tahun 0 ketika kalian mau memasukkannya ke bank. Kalian sudah punya pokoknya ya, sudah punya nilainya itu 100.000. Kemudian kalian masukkan ke bank, kemudian ditabung dan mendapatkan sejumlah bunga tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Nah, ternyata di tahun pertama kalian mendapatkan uang 110.000 misalkan. Nah, dari uang pertama kalian sejumlah 100.000 sampai dengan 1 tahun kemudian nilainya bertambah menjadi 110.000, maka bisa kalian hitung jumlah bunganya berapa berarti. Berarti kan 110.000 dikurangi 100.000 gitu ya. Jadi bunga yang kalian dapatkan selama kalian menabung uang kalian itu berarti mendapatkannya sejumlah 10.000. Itu ya gampang ya, itu gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya dengan notasi berbeda,
jumlah bunga itu bisa dihitung dengan persamaan yang ketiga ini. I sama dengan P kali R kali T. I itu adalah besarnya bunga atau jumlah bunga, P itu adalah pokoknya atau prinsipalnya, R itu adalah rate of interest-nya atau tingkat bunganya, kemudian T adalah time atau waktunya. Jadi suku bunga jumlah bunga itu sama dengan pokok dikalikan dengan tingkat suku bunganya dikalikan dengan waktunya berapa. Gitu ya, gampang ya. Nah, ini istilah-istilah dalam teori bunga. Silakan kalian pahami betul istilah-istilah yang ada di teori bunga ini yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk memudahkan kalian, untuk lebih memahamkan kalian tentang teori bunga ini ada contoh yang pertama. Ini ya. Nanti kita coba oret-oret bersama. Di contoh yang pertama ini diketahui ada uang sebesar $10.000, di mana uang $10.000 ini akan diinvestasikan pada suatu tabungan saat T sama dengan 0. Berarti di awal ya, di awal akan ditabungkan di suatu tabungan. Nah, tabungan tersebut itu ternyata berkembang selama 4 tahun dan mengikuti tabel yang ada di sini ini. Kalau kalian perhatikan, di tahun yang pertama masih 10.000, di tahun yang ke-0 masih 10.000. Ternyata di tahun yang pertama naik atau bertambah menjadi 10.600. Berikut seterusnya sampai tahun keempat ternyata nilai jumlahnya atau akumulasi dari tabungan kalian itu menjadi 12.153,96 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah di contoh ini ketika kita menabung sejumlah $5.000 di waktu yang kedua sini, ini ya, ketika di waktu yang kedua kita menabung sejumlah $5.000 dengan kondisi yang sama seperti di tabel, jadi jumlah tingkat suku bunganya itu sama dengan yang di tabel. Tapi di tabel nggak diketahui ya tingkat suku bunganya ya ini, tapi diketahui kenaikannya. Nih. Dengan kondisi yang sama dengan yang ketika kita menabung $10.000 ini, maka kira-kira nilai akumulasi atau nilai totalnya ketika kita menabung $5.000 ini di tahun keempat itu kira-kira berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Jadi ketika kita mempunyai uang $10.000 kemudian kita tabungkan dalam jangka waktu 4 tahun, ternyata dapatnya seperti ini rinciannya. Di tahun sekian mendapatkan sekian dan sekian. Nah, kira-kira kalau misalkan ini pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan kita menabung tapi di tahun yang kedua sejumlah $5.000. Nah, nanti nilai akumulasi di tahun keempat itu dapatnya berapa? Gitu ya, jelas ya, jelas dari soalnya dulu. Nah, kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama seperti ini. Kita coba menyelesaikan contoh yang pertama ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat kita punya pokok investasi yang pertama itu sebesar $10.000 di sini. Nah, dari pokok ini kita tabungkan selama 4 tahun, ternyata tabungan kita itu berkembang. Ini sesuai dengan tabel yang diberikan di soal seperti ini. Ternyata di tahun yang pertama tabungan kita yang semula 10.000 menjadi 10.600. Tahun yang kedua naik jadi 11.130 sampai tahun keempat menjadi 12.153,96. Itu tabungan kita ketika kita memasukkan $10.000. Waktunya berarti 4 tahun ya. Nah, sekarang soalnya adalah ketika kita memiliki pokoknya itu adalah $5.000. Tapi pokok ini kita masukkan di tahun yang kedua, maka bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ini B2. Jadi jumlah akumulasi di tahun yang kedua itu sebesar 5.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah akumulasi di tahun yang keempat. Tuh, dengan menggunakan data yang ada. Nah, karena kita belum belajar rumus-rumus, maka kita bisa menggunakan data yang ada di soal untuk mengerjakan soal ini. Nah, kita bisa menggunakannya data ini dengan menggunakan perbandingan. Nah, karena yang ditanyakan adalah B4,
kita coba membandingkan B4 dengan yang diketahui. Yang diketahui berapa B2-nya. Ini ya, untuk nilai investasi awal adalah 5.000. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang didata. Berarti A4 di sini dengan A2. Ini ya. Ini kalau sudah bisa dibandingkan, kita tinggal masukkan aja nilai-nilai yang diketahui. Berarti B4 ini kan yang dicari ya, teman-teman. Kemudian B2-nya adalah 5.000. Kemudian A4-nya untuk investasi yang $10.000 berarti senilai 12.153,96. Kemudian A2-nya itu 11.130. Tinggal kalian kalikan silang aja, nanti didapatkan nilai akumulasi ketika kita menginvestasikan $5.000 di tahun yang kedua. Itu kita dapatkan senilai, nanti dihitung sendiri ya, $5.460. Jadi ternyata selama 2 tahun, dari tahun kedua sampai tahun keempat, kita mendapatkan bunga sebesar $460 di sini. Gitu ya, paham? Silakan pelajari lagi, sangat gampang. Nanti kita akan masuk ke topik berikutnya. Sudah jelas ya untuk contoh soal yang pertama. Nah, pembahasan di contoh soal pertama pun saya sudah tuliskan di materi yang saya sudah share ke kalian. Silakan kalian pelajari lagi, baca lagi. Kalau misalkan memang belum paham, silakan tanyakan. Nah, topik yang selanjutnya kita akan membahas tentang efektif atau tingkat bunga efektif atau effective rate of interest. Nah, tingkat suku bunga efektif itu disimbolkan dengan I kecil. Jadi sini kalian harus paham betul bedanya antara I kecil dengan I besar. Ingat ya, kalau I besar itu menyatakan jumlah bunga, biasanya itu dalam bentuk nominal. Misalkan kalau kita ngomongin tentang berapa rupiah, berarti ya berapa rupiah kira-kira jumlah bunga yang diterima. Tetapi kalau tingkat bunga efektif itu I kecil, biasanya itu satuannya dalam bentuk persentase, berapa persen. Satu tahunnya berapa persen sih tingkat bunga efektifnya, seperti itu ya. Nah, tingkat bunga efektif itu didefinisikan sebagai sejumlah uang dari investasi sebesar 1 pada awal tahun yang akan diterima sepanjang tahun, di mana bunga pada akhir tahun bisa kalian dapatkan seperti ini. Ini ya. I ini sama dengan ketika kita menghitung jumlah bunganya. Jadi nilai akumulasi di tahun yang pertama dikurangi nilai akumulasi di tahun yang ke-0. Nah, ternyata dari ini kita dapatkan karena kita di nilai akumulasi kenapa 1, Bu? Karena kita mengasumsikan bahwa kita di tahun yang pertama itu kita investasi Rp1 ya, misalkan satuannya rupiah, misalkan Rp1. Maka nilai akumulasi di tahun yang pertama untuk tingkat bunga yang tunggal itu adalah 1 plus I di sini. Jadi jumlah investasinya sebesar 1 ditambah besarnya bunga atau tingkat bunganya. Ini. Nah, kemudian tingkat bunga efektif itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi jumlah, di mana tingkat bunga efektif itu bisa diperoleh dari rasio antara besarnya jumlah yang diterima, besarnya jumlah bunga yang diterima dibagi dengan pokok awalnya atau dibagi dengan uang yang kita miliki sebelum kita menginvestasikannya. Ini ya. Nah, ini tingkat suku bunga efektifnya. Nah, ini dari persamaan di atas di sini ya. Itu berarti bahwa tingkat bunga efektif itu merupakan rasio dari sejumlah bunga yang didapatkan sepanjang tahun terhadap sejumlah pokok atau prinsipal yang diinvestasikan di awal tahun. Itu tentang tingkat suku bunga efektif yang bentuknya persentase. Nah, selanjutnya tingkat bunga efektif untuk periode lebih dari 1 tahun bisa dicari dengan persamaan yang kelima ini. Jadi tingkat bunga efektif untuk periode yang lebih dari 1 tahun itu bisa diperoleh dari ini adalah jumlah fungsi jumlah ke N dikurangi fungsi jumlah ke N-1, waktunya N-1 ya, dibagi dengan fungsi dari jumlah N-1, ini waktunya N-1. Nah ini. Iya. Nah ini dimana I itu sama dengan tingkat bunga
efektif di tahun yang pertama ya ternyata sama dengan tingkat bunganya itu gitu, yang merupakan tingkat bunga selama tahun ke N dari tanggal investasinya. Ini tentang effective rate of interest. Jadi bagaimana cara menghitung tingkat suku bunga efektif. Ini. Ya, yang perlu kalian perhatikan adalah rumus yang keempat maupun rumus yang kelima ini. Ini ya. Nah, ini silakan kalian pahami lagi, baca lagi betul-betul istilah-istilahnya dan simbolnya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih ke kalian, ini ada contoh yang kedua. Ini. Di contoh yang kedua ini kita ternyata masih menggunakan soal di contoh yang pertama ya. Jadi perhatikan di soal di contoh yang pertama, di mana di contoh yang kedua ini ternyata kita masih menginvestasikan nilai $10.000. Ini ya, yang ditanyakan adalah berapa tingkat bunga efektif dari masing-masing tahunnya. Karena di contoh yang pertama itu kan diketahui sampai tahun keempat ya. Jadi soalnya atau perintahnya adalah kita disuruh untuk mencari tingkat bunga efektif untuk per tahunnya dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Ini contoh yang kedua. Nanti kita coba mengerjakan. Nah, kira-kira kita menggunakan rumus yang keberapa? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang kelima atau persamaan yang kelima, di mana kita bisa mencari tingkat suku bunganya itu per tahunnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, tingkat suku bunga efektif itu bisa berubah-ubah per periodenya atau misalkan per tahunnya, jadi bisa berubah-ubah per tahunnya. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar di suatu bank itu ada istilah tingkat suku bunga yang flat, gitu ya. Flat itu maksudnya berarti setiap periodenya per tahunnya itu sama, berapa persen gitu. Itu tergantung dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Itu kalau misalkan perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang memberikan layanan dalam bentuk investasi atau tabungan itu. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan contoh 2 bersama-sama. Kita tinggal menggunakan rumus yang ke berapa ini? Nanti saya coba perlihatkan lagi. Rumus yang ke 5 di sini untuk menentukan tingkat bunga efektif per tahunnya dari data di contoh yang pertama ya. Nah, di contoh yang pertama kan kita sudah punya data seperti ini. Nah, kita tinggal mengaplikasikan rumus yang kelima untuk menentukan tingkat bunga efektif per tahunnya dari data ini. Kita coba berarti kalau dari rumus yang kelima ini berarti kan tingkat bunga efektif per tahunnya itu kan bisa dicari dengan rumus ini ya. Berarti ini saya tuliskan berarti ini IN itu sama dengan apa ini? Oh, sorry. Berarti I kecil n ya. I kecil n sama dengan jumlah tabungan di tahun yang ke N dikurangi jumlah tabungan di tahun yang ke N-1 dibagi A N-1. Contohnya misalkan tingkat suku bunga di tahun yang pertama berarti kan A1 dikurangi A0 ya enggak? 1 dikurangi 1 ya, 0 dibagi A0 di sini. Nah, A1-nya kan nanti silakan kalian lihat di tabel contoh yang pertama ya. 10.600 kemudian A0-nya adalah 10.000 ini dibagi dengan 10.000 nanti didapatkan tingkat bunga efektifnya di tahun yang pertama itu senilai 0,06 atau kalau dijadikan persentase berarti kan 6% seperti ini gitu ya. Kemudian di tahun yang kedua nih berarti kan A2 dikurangi A1 gitu ya dibagi dengan A1. Nah, tinggal ditulis aja yang diketahui di tabel. 11.130 untuk A2, A1-nya berarti 10.600, kemudian A1 di sini 10.600. Nanti didapatkan sebesar 0,05 atau 5%.
Sama aja dengan I3, nanti bisa kalian hitung sendiri ya. A3 kurangi A2, nanti dimasukkan aja nilai yang diketahui. A2, ini berapa nantinya. Kemudian I4 juga sama, berarti A4 dikurangi A3 dibagi dengan A3. Nanti didapatkan ternyata dapatnya juga 0,05 atau 5%. Iya, gampang ya. Jadi cuma mengaplikasikan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, tinggal data-datanya dimasukkan aja atau disubstitusi saja. Nanti dapat tingkat bunga efektif per tahunnya. Karena ini dari tahun pertama sampai keempat ya berarti cuma 4 tahun. Gitu ya. Jelas ya untuk contoh yang kedua, kita bisa lanjut ke topik yang berikutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang kedua. Saya juga sudah menuliskan pembahasannya, silakan kalian pelajari lagi dan baca lagi. Tapi karena insya Allah kalian paham lah ya, karena gampang sekali kita hanya mengaplikasikan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan materi sebelumnya. Nah, topik yang selanjutnya adalah kita membahas tentang simple interest. Simple interest itu istilah dari bunga tunggal atau biasanya itu diistilahkan dengan bunga sederhana, di mana simple interest itu merupakan bunga yang dihitung secara proporsional menurut waktu investasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini kalian harus pahami betul ya, karena nanti kita juga akan membahas jenis bunga yang lainnya. Ada simple interest, ada compound interest, juga ada varying interest gitu. Jadi perhatikan betul bentuk dari masing-masing bunganya. Nah, di simple interest ini jika kita menginvestasikan Rp1, misalkan Rp1 ya, dengan simple interest atau bunga sederhana atau bunga tunggal sebesar I, maka bisa dihitung per tahunnya seperti ini. Jadi penambahan atau nilai akumulasi dari uang yang kita investasikan sebesar 1 ini seperti ini. Jadi uangnya akan naik ya, 1 ditambah I, kemudian di tahun yang kedua jadi 1 ditambah 2I, di tahun yang ketiga bisa bertambah menjadi 1 plus 3I, dan seterusnya sampai waktu ke T, maka nilai akumulasi dari uang yang kita investasikan sejumlah 1 itu akan menjadi 1 ditambah TI atau IT gitu ya, TI atau IT gitu. Jangan bingung. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kalian bisa lihat inilah yang merupakan penerapan dari materi tentang deret. Ini kalau kalian perhatikan, ini merupakan jenis deret aritmatika. Kalau kalian ingat lagi ya, materi tentang deret, kan pernah belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Nah, kalau deret aritmatika, kita kan mengistilahkannya itu beda ya. Ini penambahan dari suku pertama sampai suku kedua itu jumlahan atau kurangan, biasanya jumlahan gitu ya. Nanti bedanya berapa? Nah, ini kalau kalian lihat berarti kan bedanya itu sejumlah I atau si tingkat suku bunga tunggal itu. Nah, ini. Maka kalau misalkan kita memiliki investasi sebesar 1, kemudian kita investasikan dengan tingkat suku bunga tunggal atau sederhana, maka nilai akumulasi yang akan kita dapatkan adalah seperti di persamaan yang ke-6 ini. Jadi AT itu adalah fungsi akumulasi, itu sama dengan 1 ditambahkan IT. I-nya adalah tingkat bunga tunggalnya dikalikan dengan time-nya atau waktunya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di subtopik ini kita juga bisa menghitung tingkat bunga efektif tahunan ke N untuk yang simple interest. Ini bisa dicari dengan rumus yang ke-7 ini. I sama dengan nilai akumulasi di waktu ke N dikurangi nilai akumulasi di waktu ke N-1 dibagi dengan nilai akumulasi di waktu ke N. Nanti didapatkan I itu adalah I dibagi dengan 1 ditambah I kali N-1. Ini ya. Nah, ini cara mencari tingkat bunga efektif tahunan ke N untuk yang simple interest. Nah, jelas ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan kalian tentang materi simple interest ini ada contoh yang ketiga. Ini ya.
Ini nanti kita juga bahas bersama-sama, gampang sekali. Nah, di contoh yang ketiga ini kita memiliki pokok atau memiliki prinsipal uang awal itu sebesar $2.000 di sini. Nah, ternyata kita ingin menginvestasikan $2.000 ini selama 4 tahun. Jadi waktunya 4 tahun dengan tingkat bunga tunggalnya atau simple interest-nya atau tingkat bunga sederhananya itu sebesar 8% per tahunnya. Nah, yang ditanyakan adalah kira-kira nilai akumulasi dari uang kita sejumlah $2.000 ini selama 4 tahun ini kira-kira berapa kalau ditabungkan dengan tingkat bunga tunggalnya sebesar 8%. Gampang ya, nanti kita mengaplikasikan dengan menggunakan rumus yang ke berapa ini? Yang ke-6. Nanti kita coba orek-orek bersama ya. Ini kita akan mengaplikasikan simple interest atau tingkat bunga tunggal atau sederhana dalam menghitung nilai akumulasi. Nah, kalau kalian perhatikan di contoh yang ketiga ini diketahui prinsipalnya atau nilai pokoknya itu sejumlah $2.000. Saya tuliskan ya. Nih. Kemudian akan diinvestasikan selama 4 tahun, berarti T-nya adalah 4 tahun. Kemudian tingkat bunga tunggalnya itu adalah, berarti I-nya itu 8% per tahunnya atau per annum biasanya. Nah, kalau kita review lagi materi yang sudah kita bahas di teori bunga, berarti kan kita menghitung nilai jumlahnya. Ketika kita memiliki sejumlah pokok atau sejumlah uang, kemudian akan diinvestasikan selama periode tertentu T, maka kan kita akan menghitung jumlahnya, fungsi jumlahnya atau A besar T-nya. Nah, ini, kalau kalian ingat lagi, berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini, bahwa fungsi jumlah itu sama dengan pokok dikalikan dengan nilai akumulasi. Nah, nilai akumulasinya karena kita menggunakan simple interest, maka kita bisa menggunakan rumus yang ke-6 ini. Nah, maka saya tuliskan, ini ya, berarti yang ditanyakan di soal ini kan A4-nya berapa. Ini ya. Nah, kalau misalkan kita melihat di persamaan yang ketiga ini, berarti di persamaan 1 dan 6, maka kan T itu kan bisa diperoleh dari pokoknya dikalikan dengan fungsi akumulasinya. Atau kita tuliskan 2000, kita pakai simple interest 1 plus IT di sini. Ini ya, berarti 2000 kalikan 1 ditambah I-nya berapa? 8%, berarti 0,08 dikalikan T-nya berapa? 4 tahun. Ya, ini tinggal dihitung aja ya, pakai kalkulator aja, 2000, 1 ditambah 0,32. Nanti kalian dapatkan besarnya nilai akumulasi ketika kita punya uang $2.000 diakumulasikan selama 4 tahun dengan tingkat bunga 8% itu sejumlah $2.640. Ini. Ya. Nah, bisa juga setelah ini kalian bisa menghitung besarnya tingkat suku bunga efektif di tahun ke-I. Misalkan kita pengen mencari tingkat bunga efektif di tahun keempat misalkan. Maka kalian bisa mengaplikasikan persamaan yang ke-7. Nah, kita coba lihat ya. Persamaan yang ke-7 ini. Tingkat suku bunga efektif kalau kita menggunakan simple interest, maka bisa dicari dengan rumus ini ya, ke-7. I dibagi 1 plus I kali N-1. Coba kita tuliskan. Berarti I4 itu bisa diperoleh dari I dibagi 1 ditambah I kali N-1. Jadi bisa dimasukkan aja ya. I-nya tingkat bunga efektif per tahunnya 0,08 atau 8%. Bagi 1 ditambah 0,08 kalikan N-nya 4 dikurangi 1 berarti ini 3. Nah, nanti kalian dapatkan tingkat bunga efektif di tahun yang keempat itu senilai 0,645 atau kalau dijadikan persentase 6,45%. Gitu. Jelas ya, gampang sekali. Tuh, silakan dipelajari lagi kira-kira paham atau tidak. Kalau misalkan tidak paham silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Gitu. Kita lanjut masuk ke pokok berikutnya.
Gampang ya untuk mengerjakan contoh yang ketiga ya, gampang sekali lah. Kalian pasti bisa, nih simple gitu. Nah kalau sudah jelas, sudah paham, kita masuk ke subtopik yang selanjutnya, yakni tentang bunga tepat dan bunga biasa. Nah kalau biasanya, kalau misalkan kita akan menabung di bank, biasanya kan tingkat bunga efektifnya itu kan tahunan gitu. Tapi ada pula yang biasanya dalam kondisi tertentu kita menemui T-nya atau waktunya itu dalam bentuk hari. Nah, biasanya kalau misalkan kita menemui T dalam bentuk hari, maka ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai T tersebut. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini. Ada dua kasus, ada dua jenis. Yang pertama adalah bunga tepat atau bunga sebenarnya atau exact interest method. Biasanya kalau misalkan pakai bunga tepat, metode bunga tepat itu T-nya itu jumlah harinya dibagi dengan 365. Nih, 365. Nih ya, tepat ya. Atau kalau misalkan tahunnya adalah tahun kabisat, biasanya kan dibagi 366 hari. Itu untuk bunga yang tepat atau sebenarnya. Nah, yang kedua kalau misalkan kita diasumsikan bunganya adalah bunga biasa atau ordinary interest method, maka T-nya nanti ditentukan dengan jumlah hari dibagi dengan 360 hari, itu 360. Karena kan satu tahunnya beda-beda ya. Nah, ini. Kalau yang pakai bunga biasa, satu tahunnya dianggap 360. Nah, kalau bunga tepat itu satu tahunnya dianggap 365 atau 366 untuk tahun kabisat. Itu kalau misalkan kita menemui waktu investasinya itu harian itu ya. Nah ini untuk bahan diskusi, silakan kalian diskusikan soal, ini ada soal dengan kelompoknya masing-masing, silakan diskusikan. Saya kasih waktu sebesar kurang lebih 15 menit. Ini ya. Gimana tentukan tentukan bunga tunggal yang sebenarnya dan biasa dari 2000 untuk 50 hari dengan tingkat bunga 5%. Jadi ini kalian ada dua jawaban, ada bunga tunggal, nanti kalian tentukan bunga tunggal dan bunga tunggal untuk yang sederhana sebenarnya dan bunga tunggal untuk yang biasa. Ketika kita menginvestasikan sebesar Rp2.000 untuk waktunya selama 50 hari dengan tingkat bunganya itu 5%. Jadi nanti kalian hitung dulu T-nya ya, karena ini harian. Nah, di sini saya sudah kasih clue-nya bisa kalian gunakan persamaan yang kelima. Silakan kalian lihat di persamaan yang kelima. Mana ini? Ini. Oh, sorry. Kalian bisa gunakan persamaan yang ketiga, kalian gunakan persamaan yang ketiga ya, bukan kelima ya, nanti saya ganti. Ini silakan gunakan persamaan yang ketiga untuk mendiskusikan soal yang saya berikan ini di topik tentang bunga biasa dan bunga sebenarnya. Ini. Kalian gunakan persamaan yang ketiga ya, bukan kelima, ini diedit saja. Silakan saya beri waktu 15 menit. Nanti kalau sudah, silakan kalian jawab di WA-G. Boleh per kelompoknya, gitu ya. Atau misalkan boleh ketuanya saja yang jawab, silakan. Gitu ya. Nah, silakan dijawab dan dikerjakan bareng kelompoknya selama 15 menit. Ya, diskusinya sudah sama ya jawabannya ya. Jadi silakan disamakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, silakan nanti didiskusikan lagi dengan teman yang lainnya, satu kelompoknya. Jadi bahan diskusi gitu. Nah, kita lanjut ke subtopik berikutnya, yakni tentang present value. Nah, sebenarnya saya ceritakan konsepnya dulu aja biar kalian paham gitu. Konsep dalam present value itu seperti ini. Misalkan kalian memiliki uang 500.000, tetapi kalian pengen beli HP yang harganya 4 juta misalkan. Nah, untuk mendapatkan 4 juta itu dalam jangka misalkan 1 tahun kemudian saya pengen beli HP ini misalkan, tapi harganya 4 juta. Kalian memastikan dulu harganya segitu 4 juta. Nah, kalian tabung uang yang kalian miliki yakni sebesar 500.000 itu ke suatu bank. Nah, kalian pengen dalam waktu 1 tahun kemudian sekalian dapat uang kalian itu akan bertambah
sebesar 4 juta. Jadi uang kalian yang tadinya 500.000 itu berubah menjadi 4 juta. Tidak boleh ting ya, tidak boleh kayak sihir ya langsung dari 500.000 jadi 4 juta, tetapi itu perhitungannya seperti ini. Jadi uang 4 juta yang kalian inginkan di tahun ke depan, 1 tahun kemudian, itu dimundurkan ke belakang. Kalian bisa menghitung dari uang 4 juta tersebut tahun depan yang kalian pengen dapatkan, itu kira-kira bisa dihitung uang berapa sih yang perlu kalian tabung per periodenya. Misalkan kalian nabungnya per bulan. Nah, kira-kira dari uang 4 juta itu kalian bisa hitung 1 bulannya dari sekarang, itu 1 bulannya kalian harus nabung berapa rupiah. Gitu ya. Jadi uang 4 juta yang kalian pengen dapatkan 1 tahun ke depan itu di present value kan, dimundurkan waktunya agar kalian bisa mendapat bayangan kira-kira 1 bulannya itu saya bisa nabung berapa sih untuk mendapatkan uang 4 juta tahun depan. Itu konsep dari present value. Di mana di present value itu ada simbol atau perhitungan 1 plus I yang dinamakan faktor akumulasi atau accumulation factor, yakni seberapa nilai yang harus diinvestasikan pada awal tahun untuk mendapatkan 1. Nah, di sini kita anggap investasinya 1 ya pada akhir tahun, yakni 1 plus I dipangkatkan min 1 atau 1 per 1 plus I. Nah, di sini di present value itu ada istilah diskon faktor atau faktor diskon yang disimbolkan dengan V di sini. Jadi V itu adalah faktor diskon di mana uang 4 juta kalian itu bisa dimundurkan waktunya untuk menghitung kira-kira kalian harus nabung berapa per bulannya untuk dapat uang 4 juta tahun depan. Itu ya. Jadi di sini ada V itu faktor diskon di mana V itu 1 per 1 plus I. Nah, di sini saya sudah tuliskan bahwa untuk T yang lebih besar dari 0, untuk waktu yang lebih besar dari 0, berarti waktunya berjalan ya, dengan nilai akumulasi yang diharapkan pada akhir tahun ke T adalah Q, jadi uang 4 juta itu kita asumsikan Q, maka nilai yang harus kita siapkan atau uang yang harus kita bayar setiap bulannya atau setiap periodenya itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang ke-9 ini. Sama dengan Q dibagi 1 ditambah I kali T. Kalau kalian perhatikan, fungsi diskon itu merupakan kebalikan dari fungsi akumulasi. Kalau fungsi akumulasi kan AT sama dengan 1 ditambah IT, ya enggak? Nah, karena ini adalah dibalik, karena fungsi akumulasi itu kan jalannya waktu bertambah, terus maju waktunya. Tetapi kalau fungsi present value atau fungsi diskon itu waktunya mundur ke belakang. Itu ya. Nah, ini. Berarti cara nyarinya itu pakai rumus yang ke-9. Nah, ini. Untuk memudahkan kalian, memudengkan kalian lagi tentang pemahaman tentang present value, ini ada contoh yang keempat. Di sini diketahui jika kita memiliki tingkat bunganya itu sebesar 9% per tahunnya. Nanti pengen didapatkan sejumlah $1.000 pada akhir tahun ketiga. Jadi di akhir tahun ketiga pengen dapat $1.000. Nah, padahal tingkat bunganya itu adalah 9% per tahunnya. Nah, kira-kira uang berapa, uang yang harus diinvestasikan, yang harus kita miliki pertama itu kira-kira berapa. Nah, perhitungan seperti itu kita pakai konsep present value. Kita coba mengerjakan ya bersama-sama ya. Keempat ini kan sudah masuk ke subtopik tentang present value, di mana kita memiliki sejumlah uang di waktu sekarang, kemudian kita menginginkan sejumlah uang tertentu di waktu mendatang. Misalkan pengen mendapatkan sejumlah Q di tahun yang ke-N misalkan. Nah, kira-kira kita bisa menghitung uang berapa sih yang perlu kita tabung di waktu yang sekarang ini. Gitu. Nah, ini contoh yang keempat. Jadi kita menghitung present value-nya kira-kira berapa.
Nah, di sini di contoh yang keempat, kalau kalian lihat, tentukan jumlah uang yang harus diinvestasikan dengan tingkat bunga. Jadi yang diketahui adalah tingkat bunganya sebesar 9%. Jadi kita tuliskan yang diketahui berarti I-nya itu 9%. Kemudian agar mendapatkan uang sejumlah $1.000, berarti kita asumsikan dia Ki ya, ini $1.000. Maka di akhir tahun ketiga, maka T-nya adalah 3. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus diinvestasikan. Jadi, ini adalah kebalikan dari nilai akumulasi. Jadi, kita berarti disuruh menghitung fungsi diskonnya. Jadi, A pangkat min 1, 3. Karena yang dimau adalah di akhir tahun ketiga. Kira-kira berapa? Nah, coba kalian review lagi, kira-kira kita menggunakan rumus yang keberapa di materi yang sudah kita pelajari. Nah, kalau kalian lihat, untuk mencari nilai fungsi diskonnya atau uang yang harus kita investasikan di awal untuk mendapatkan sejumlah Ki di akhir tahun N, kita bisa menggunakan persamaan yang ke-9. Jadi, ini ya, Ki dibagi 1 plus IT. Kita tuliskan berarti A pangkat min 1, 3 sama dengan Ki dibagi 1 plus I dengan T-nya itu adalah 3. Kita masukkan nilainya, Ki-nya itu adalah $1.000. Ini ya, dibagi 1 ditambah I-nya berapa? 9% atau 0,09 kalikan 3 di tahun yang ketiga. Ini berarti $1.000 dibagi 1 ditambah 0,27. Jadi tinggal dihitung saja ya. $1.000 dibagi 1,027. Nanti ternyata yang harus diinvestasikan di awal tahun untuk mendapatkan sejumlah $1.000 di akhir tahun ketiga adalah sejumlah $787,40. Pakai rumus yang ini. Ini ya, pakai rumus yang ini. Jadi tinggal mengaplikasikan saja rumus yang sudah kita pelajari. Begitu ya, kita langsung lanjut ke topik yang berikutnya. Sudah paham ya dengan pembahasan di contoh yang keempat? Gampang juga. Tinggal diaplikasikan saja, dimasukkan ke rumus yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau misalkan belum paham, silakan baca lagi. Saya juga sudah menuliskan pembahasannya di materi yang sudah saya share ke kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas subtopik yang selanjutnya, yakni tentang effective rate of discount atau tingkat diskon efektif. Nah, kalau kalian pelajari lagi, tingkat bunga efektif itu kan didefinisikan sebagai suatu ukuran bunga yang dibayarkan di akhir tahun. Jadi kalau bunga itu dibayarkan di akhir tahun atau di akhir periode biasanya. Nah, bedanya dengan diskon, tingkat diskon efektif itu ukuran bunga, sama-sama bunga, tetapi dibayarkan di awal periode atau misalkan periodenya itu tahunan, berarti di awal tahun, gitu ya. Jadi itu bedanya antara bunga dan diskon. Nah, tingkat diskon efektif itu merupakan rasio dari sejumlah bunga di mana satu investasinya satu ya. Ini diasumsikan juga yang akan kita terima adalah satu. Nih, Rp1 atau satu satuan uang ya, yang lain selama periodenya terhadap sejumlah uang yang diinvestasikan pada akhir periode. Nah, untuk mencari diskon biasanya bisa menggunakan persamaan yang ke-10 ini. Jadi, kalian bisa hitung ya diskonnya itu berapa kalau misalkan diketahui tingkat bunga efektifnya I-nya. Jadi ini adalah hubungan antara tingkat diskon efektif dengan tingkat bunga efektif. Ini. Diskon itu bisa diperoleh dari I dibagi 1 plus I. Ini. Oh ya, kemudian pahami betul istilah antara tingkat diskon dan faktor diskon, itu berbeda. Kalau kalian lihat lagi ya,
Kalau tingkat diskon itu diperolehnya menggunakan persamaan yang ke-10 ini. Jadi tingkat diskon itu diperoleh dari rumus I dibagi 1 plus I. Ini kalau misalkan kita dalam berinvestasi pun bisa menggunakan ini. Nah, kalau faktor diskon seperti yang sudah kita bahas di subtopik tentang present value ini ya, ini adalah yang digunakan untuk menghitung seberapa nilai, seberapa besar uang yang harus kita investasikan pada awal tahun kalau kita menginginkan sejumlah uang di tahun tertentu. Ini faktor diskon. Nah, faktor diskon ini bisa diperoleh dengan rumus yang ke-8 ini, 1 dibagi 1 plus I. Beda ya, kalau yang tingkat diskon itu I per 1 plus I, kalau faktor diskon itu 1 dibagi 1 plus I. Perhatikan betul rumusnya dan istilahnya. Nah ini untuk tingkat diskonnya. Kemudian kalau kita ingin menghitung atau menentukan tingkat diskon efektif untuk periode lebih dari 1 tahun, nah ini bisa dicari dengan rumus yang ke-11 ini. Nih ya. Jadi nilai akumulasi di waktu ke N dikurangi nilai akumulasi di waktu ke N-1 dibagi nilai akumulasi di waktu yang ke N. Ini untuk mencari besar tingkat diskon dengan tingkat diskon untuk yang lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tingkat diskon efektif. Nah, ini hubungannya selain di persamaan yang ke-10 ini ya, ternyata ada hubungannya di sini. Kalau misalkan kita memiliki pokok awalnya itu 1, karena kita mengasumsikan pokoknya itu 1 ya di sini ya. Dengan tingkat diskonnya adalah D, maka jumlah diskon D itu bisa kita cari hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tingkat diskon efektif seperti ini. I sama dengan D per 1 min D itu bisa kalian peroleh dari rumus ke-10 ini, jadi diturunkan saja rumusnya. Ini ya. Ini nanti kita dapatkan ini. Nah, ini setelah itu dikalikan silang aja. Ini ya, dikalikan silang I kali 1 dikurangi I kali D seperti ini. Kemudian ini langkah yang kedua, ini masuk ke baris yang kedua ini tinggal digabungkan saja, dikelompokkan yang ada D-nya di sini. Jadi I-nya pindah ke ruas. Ini ID-nya dipindah ke ruas kanan ya. Nanti jadi positif, maka D-nya dikeluarkan. Ternyata tingkat diskon itu bisa diperoleh dari suku bunga efektif dikalikan dengan faktor diskonnya. Jadi hubungan ini itu memang menyatakan bahwa bunga itu diskon itu merupakan bunga yang dibayarkan di awal tahun atau di awal periode kalau kalian lihat. Kenapa? I ini kan dibayarkan di akhir periode atau di akhir tahun. Nah, dikalikan dengan V. V itu kan faktor diskon yang fungsinya adalah mempresent value kan atau memundurkan waktunya. Maka jelas ya, D itu merupakan ukuran dari bunga yang dibayarkan di awal tahun atau di awal periode. Ini hubungan dari I dan D. Ini ya, D sama dengan I kali V atau tingkat bunga efektif dikalikan dengan faktor diskonnya. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat juga hubungan antara faktor diskon dengan tingkat diskon efektifnya. Ini. Tingkat diskon efektif itu kan bisa diperoleh dari rumus yang ke-11 ini. Ke-10 juga. Ini ya. I dibagi 1 plus I. Nah, ini masuk ke baris yang kedua, sebenarnya ini hanya manipulasi ya. 1 plus I per 1 plus I dikurangi 1 per 1 plus I. Ini kan sama aja ya, 1 ditambah I dikurangi 1 ya I ini. Tuh, jadi cuma manipulasi aja ya biar gampang. Nanti ternyata diperoleh D itu sama dengan 1 dikurangi V. Atau V sama dengan 1 dikurangi D di sini. Kalau kalian perhatikan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kedua sisi ini menunjukkan present value. Nih. Ini ya, ini kan present value gitu. Nah, selanjutnya hubungan yang lain yang bisa menggambarkan antara faktor diskon dan tingkat diskonnya itu bisa dilihat di persamaan yang ke-14 ini. D
D sama dengan I kali V. Ini kan diperoleh dari persamaan yang ke-12 ya. Yang ini. Ternyata V ini kan diperoleh dari persamaan ke-13 ini. Nah ini I min ID. Ternyata I min D sama dengan I kali D. Ini menyatakan bahwa jika seseorang meminjam 1 dan mengembalikan sebesar 1 plus I pada akhir tahun ini, atau ia dapat meminjam 1 min D dan mengembalikan sebesar 1 pada akhir tahun. Nih. Ini ya. Ini hubungan antara faktor diskon dan tingkat diskonnya. Nah, selanjutnya kalau yang tadi kita menghitung present value ketika diketahui tingkat suku bunga efektifnya, nah ini kita juga bisa menghitung present value ketika diketahui tingkat diskonnya D. Ini. Kalau misalkan pinjaman awal yang akan menghasilkan nilai akumulasi sebesar I, berarti nilai yang kita inginkan, yang kita harapkan sebesar Q. Maka nilai yang harus kita siapkan, yang sekarang harus kita miliki itu berapa kalau misalkan diketahui tingkat diskonnya, bisa dicari dengan rumus yang ke-15 ini. Berarti nilai akumulasi yang diinginkan dikali dengan 1 dikurangi D kali T, tingkat diskonnya dikalikan dengan waktunya, gitu ya. T itu kan waktunya. Nah, ini untuk mencari present value ketika yang diketahui adalah tingkat diskon efektifnya. Nah, selanjutnya ini sebagai bahan diskusi, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, kerjakan soal yang pertama, kerjakan contoh yang keempat, silakan dengan asumsi simple diskon. Jadi silakan kita lihat contoh yang keempat ini. Nah ini silakan kerjakan ulang contoh yang keempat ini, tetapi tingkat bunga ini kalian ganti menjadi tingkat diskonnya. Jadi tingkat bunga yang 9% ini kita ganti jadi tingkat diskonnya itu nilainya 9%. Nah, 1000-nya tetap dipakai, kemudian pada akhir tahun ketiga berarti N-nya 3 juga masih, atau T-nya 3 juga bisa dipakainya tetap ya. Nah, ini yang berganti cuman tingkat bunganya diganti menjadi tingkat diskonnya. Silakan cari jumlah uang yang harus diinvestasikan yang sekarang, yang perlu kalian miliki dulu itu berapa uangnya. Itu tugas yang pertama sebagai bahan diskusi. Kemudian tugas yang kedua itu adalah untuk uang sebesar $10.000 yang diinvestasikan di contoh yang pertama tadi. Kita balik lagi ke contoh yang pertama, tentukan tingkat diskon efektif untuk tahun keempat. Jadi yang dihitung cuma tingkat diskon efektif di tahun yang keempat. Silakan gunakan rumus yang ke berapa ini? Ke-11. Silakan gunakan rumus yang ke-11 ya. Silakan untuk mencari tingkat tingkat diskon efektif untuk soal diskusi nomor 2. Datanya menggunakan data di contoh yang pertama. Silakan kalian diskusikan. Sudah ya diskusinya ya. Kita juga sudah menyepakati jawaban dan menyamakan jawaban dari topik diskusi yang kedua kita. Nah, kalau sudah kalian pahami, kalau belum paham silakan baca lagi. Nah, ini ada soal latihan, ada 10 soal. Silakan kalian diskusikan dan kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Kemudian hasil diskusi kalian tulis, boleh ketik, boleh di kertas. Nah, hasilnya silakan kalian kumpulkan di e-learning. Nanti saya bikinkan folder untuk mengumpulkan tugasnya. Nanti kalau misalkan dalam pengerjaannya ada kesusahan ataupun memang yang perlu ditanyakan ke saya, silakan bisa japri ke saya atau bisa kita bahas di WhatsApp group. Gitu aja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya cukup di sini aja tentang teori bunga. Silakan kalian pelajari istilah-istilahnya, bagaimana cara menentukannya, rumus-rumusnya seperti apa. Silakan kalian pelajari lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya saja di WA Camp ataupun japri ke saya. Gitu aja ya untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.